Pak suamiku udah berangkat, anakku udah berangkat, aku di rumah sama anak bontot aku kayak gitu. Bontotal. Kayak gitu aku menepis semua rindu kayak gitu. Aku dari awal ditanyain kayak gitu sama mertua aku, pingin anak laki-laki apa perempuan. Eh, anak perempuan, tapi lama-lama udah usah Mbak Lili, nggak usah punya anak perempuan, nggak usah. Oh ya udahlah, aku terserah kayak gitu ya, namanya juga belum hamil kayak gitu loh, belum nikah, belum nikah kok belum hamil. Ini aja aku menyanyi aja ya, aku daripada jangan ada air mata. Kalau harus ku jujur padamu, terus terang ku kecewa. Namun ku tanya, siapa yang mampu menepis takdir yang kuasa? Aku punya kasetnya. Biar saja begitu adanya, jangan ada air mata. Pergilah kasih, sudah lupakan semua yang pernah kita rasakan. Lihat saja di mataku, tiada dendam, tiada duka. Doaku semoga kau bahagia. Saat ini ku inginkan untuk meraih masa, makanya kenapa ya kok berlomba-lomba pingin punya anak hanya untuk membuktikan siapa yang pantas. Ada lagunya, siapa yang pantas yang bisa ku banggakan, kok pelacurnya yang bangga kayak gitu loh. Nggak tahu dia berangkat sama ibunya suami aku, kayaknya di punya apa ya, pesugihan nggak sehat kayak gitu menurut aku. Aku mau nyanyi aja, nggak suka aku, nggak suka aku kayak gitu. Apa ya, ini hari-hari terakhir Pak Harto ya, jelas Pak Harto itu senyum kayak gitu ya. Dulu ketemu sama Inul Adam Suseno kesenyum, ya Allah kayak gitu ya, gak mana gak senyum-senyum jadi kayak artis kayak gini ya. Untungnya Ustadz aku udah bilang guru kayak artis Li. Mungkin ada yang adikku jadi kayak gitu ya, tidak tahu lagi. Ini penglihatan aku apal banget. Bila esok ku masih di sini, karena hari ini aku menunggu. Bila nanti, aku nggak suka orang Lumajang, nggak suka banget aku. Itu nggak tahu gak kayak ada itu pelacuran, pelacur apa ya, jinnya pelacur, ya jinnya pelacur kayak gitu loh. Makanya kayak gitu, aku manusia, aku masih butuh uang kayak gitu loh. Kalau pelacur kan butuh butuh suaminya orang ya, kasih berapa berapa kayak gitu loh. Tak suruh ke doli kayak gitu loh. Aku tuh udah kayak gitu. Aku suka penglihatan, aku suka lagunya. Ih, gila nih. Dia suami pertama itu omku paling ya. Habis itu suami kedua, belum pacarku diapain kayak gitu ya, di Malang kayak gitu ya. Disuruh ke sana ke situ kayak gitu lah aku. Ku dengarkan suara burung bernyanyi. Aku makanya untungnya aku dari kecil aku suka lagu kayak gitu. Aku punya uang untuk beli kaset kayak gitu. Aku mau tak kaplok kayak gitu ya anaknya gimana kayak gitu loh. Nggak tahu nggak tahu orang tuanya paling yang ngaplok kayak gitu loh. Dia kayak apa tuh, kecil kateng kayak gitu, kayak orang anak kurang gizi kayak gitu. Kamu cari yang cantik nggak ada, tak tak gitu kan. Aku perawan lah paling ndak kayak gitu loh. Kayak gitu apa nggak sakit loh. Kecil kayak modelnya kayak pelacur kayak gitu loh. Mending ya kayak artis kayak gini, cantik-cantik kayak gini loh. Jengkel aku. Jengkel aku loh. Terus sumpah di Lumajang syukur kayak gitu aku ada Semeru. Lihat aja ya kayak gitu aku. Untung di tempat aku tuh Bromo, udah di setiap ada kasodo kayak itu, kasodo kayak itu. Aku sebenarnya sih kasihan gak kayak gitu caranya, kayak gitulah aku. Bilang saya siapa gini, ya udah nggak apa-apa. Jadi misteri.
Jahat loh, dari alisnya tuh sebenarnya aku patrialis akbar sih sebenarnya. Kalau aku sih masih masih manusia sih kalau kayak gini nih. Kayak gitu loh. Jin, setan sebangsa manusia itu kayak gitu. Ada yang berwujud manusia, ada yang berwujud. Lah aku dikatakan setan aku loh. Nggak ngapa-ngapain kayak gitu loh. Aku nggak ngambil hak orang lain, aku cari kerja salah terus kayak gitu. Tapi di aku kamu nggak nurut sih, nggak boleh kerja, nggak punya uang kayak gitu loh. Nggak ada uang. Aku nih punya ini, coba aja lihat di Facebook aku ya, album-album ya album-album aku. Koleksi-koleksi aku kayak gitu. Ada semua. Aku suka paling suka aku penglihatan. Penglihatan aku paling suka. Sakit loh. Makanya aku beranikan buat vlog ini. Eh, aku gak bilang resikonya apa aja, enggak kayak gitu. Aku gak bilang kayak gitu. Resikonya ya paling gak dibayar kayak gitu aja wis. Mungkin nanti nunggu anak aku kayak gitu. Oh aku salah terus berjuang bersama kamu kayak gitu. Aku disuruh makan tidur ya enggak kayak gitu. Udah terlanjur aku udah di habit kayak gini kerja kerja kerja. Sakit loh, aku nggak suka kayak gitu loh. Orang cantik itu banyak mas kayak gitu kan. Tak tanda tangani tapi cerai dulu kayak gitu aku. Dari koncone masa ngomong-ngomong kayak gitu. Mungkin dulu ya waktu aku masih di kontrakan kayak gitu. Dia kan aku nggak ikut kesel aku naik sepeda motor kayak gitu. Aku nggak minta mobil loh sama ibu aku minta rumah kayak gitu. Ibu aku lagi kan kayak gitu. Aku kalau minta mobil buat apa sih? Nggak butuh, aku butuh tempat urutan kan. Aku belajarnya IPS kan. Kayak gitu loh. Sekarang bongkar-bongkar ya bongkar aja kayak gitu loh. Tes DNA kalau ibuku udah meninggal kayak gitu, nggak mungkin. Ini hanya kebohongan-kebohongan publik paling segelintir orang yang melakukan kayak gitu. Ya kadang-kadang kayak gitu, minta izin kayak gitu loh, pasti minta cerai kayak gitu aja loh. Ada yang nggak izin kayak gitu. Lihat istrinya suaminya kok temannya kok enak ya nikah kayak gitu menikah lagi tambah kaya kayak gitu padahal anaknya itu ya ya laki-laki bangsat memang. Aku mau nyanyi aja ya, aku suka penglihatan ini aja, penglihatan satu dua tiga. Bila esok kau masih di sini, karena hari ini aku menunggu. Bila nanti tiada ku temui, akan ku terima suratan ini. Ku bayangkan tentang hari nanti, ku ingin teman dalam hidupku. Apabila ada cinta yang sejati yang hanya kulihat dengan hatiku ini, akan ku berikan, akan ku persembahkan setulus hati ini. Nggak apa-apa ibuku nganggep aku nggak punya perasaan, bapakku nganggep aku nggak punya perasaan, ya nggak apa-apa lah nikahin aja kayak gitu. Bukan kebalik, bapakmu tahu siapa suamimu kayak gitu. Dia pelacur. Dia pelacur. Dia telah berlama bergaul dengan pelacur. Cinta yang ku cari, sampai kapankah ku harus menunggu. Ya kayak gitu anak desa yang jadi. Memang memang padahal anak desa itu ya, memang keadaannya kayak gitu, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai kayak gitu loh. Ya aku bukan nggak takut kalau nggak kawin, aku nggak takut. Aku punya banyak teman, aku punya harta, aku punya ijazah gitu loh. Siapa yang kamu pendelik-pendeliin? Suami aku lah gitu. Ku bernyanyi, oh indahnya. Tapi aku kenapa kamu nyanyi-nyanyi kayak bipolar? Jengkel aku.
Bayangin ya, aku nggak tahu ada yang kayak kakek-kakek, kakek-kakek, pemuda yang ngaku bujangan itu ada sih memang kayak gitu loh, ada memang. Makanya ibuku hati-hati banget. Tapi yang deket sama aku selalu jujur kayak gitu loh. Terus maksud aku juga nggak bodoh kayak gitu. Aku searching searching ke Jember kayak gitu. Aku cari ke Jember siapa dia kayak gitu kan. Ternyata dia duda. Aku nggak salah juga kan dikasih baju itu aku pakai aja bajunya. Kayak aku tuh kayak dijebak apa ya? Tapi Tuhan itu ngasih tahu kayak gitu loh. Oh, iki kok kalau koyo klambine bojone siapa kayak gitu. Waduh, alhamdulillah aku dikasih tahu Tuhan, udah aku dia istrinya orang, aku nggak mau kayak ibu aku kayak gitu. Aku nggak mau kayak ibu aku kayak gitu. Ibuku tapi cerai dulu, ibuku cerai. Aku nggak tanya detail sih. Pastinya ya secara birokrasi ya gitu. Ibu aku kan orang lulusan SMA, jurusan IPA, pinter matematika, masa bodoh kayak gitu loh. Jengkel aku. Alah, aku tahu semuanya, aku tahu semuanya. Aku tahu semuanya, aku tahu. Aku tahu, aku tahu. Lama cerainya. Hari berganti. Aku nggak bisa nyanyi, pap capek. Udah marah-marah. Udah harus capek. Ih gila ya aku. Nggak, padahal ibu aku nggak suka kayaknya nyanyi. Kalau nggak lama kenangan-kenangan kayak gitu. Orang nyanyi itu kan orang harus bahagia kayak gitu. Makanya aku suka penglihatan ini. Bila esok ku masih di sini, tapi aku capek. Capek. Jijik, ya ampun, jijik banget. Dia kayak diciptakan untuk jadi pelacur. Aku dikasih tahu, Dek, rumah gede itu ya, Dek ya. Di Surabaya itu biasanya rumah-rumah pelacur loh. Iya, toh, Mbak. Iya, biasanya kumpulnya pelacur-pelacur itu di ada sih rumah tertentu, nggak semua. Tahu kamu rumah besar di situ, jalan situ, udah lupa aku itu rumahnya pelacur. Oh iya, ta. Iya, toh, Mbak. Aku tak kasih tahu kayak gitu. Ya, ya, aku nggak tahu lagi pelacur kayak apa. Mungkin kalau aku tahu pelacur itu punya kelas kayak gitu. Kelas makanya Utat pelacur kemarin masuk surga gara-gara nolong anjing yang jatuh ketimpahan pohon atau gimana sih. Alah kayak gitu aku nyesel aku menikah. Berarti gak nikah itu bukan pelacur kayak gitu ya. Maksudku kan aku suka kalau agama Kristen tuh Nabi Nabi Isa itu kan bukan anaknya Maryam ya, dia tidak punya bapak, mukjizatnya kayak gitu kan, dia tidak tidak beranak dan tidak diperanakkan kayak gitu. Walah, aku suka banget. Aku jadi judulnya apa? Judulnya apa ya? Judulnya apa ya? Aku mau bersih-bersih tapi aku masih baper Pak Jokowi. Aku masih baper loh. Bisakah? Bisa tah? Ya kalau nggak pengadilan negeri, ya kayak gitu kan. Negara tuh mau apa lagi kayak gitu loh. Pengadilan negeri, ya itu aku pernah minta terus nggak di ACC dimarahi terus kayak itu. Tapi kamu kok gatel kayak gitu. Aku nggak ikut-ikut gatel gimana kayak gitu. Padahal ini aku lihatnya itu seni kayak gitu loh. Yang ngajarin gatel siapa kayak gitu aku. Kalau aku harus kerja tak syuting terus ya aku capek lah. Aku nggak suka. Aku nggak terhibur. Nanti 70 tahun lihat aku cuci piring, Pak. Bertani aja kalau perlu kayak gitu. Sebenarnya ini seni itu nggak dilihat dari apa? Nggak dilihat dari nggak ada kayak gatel apa tuh nggak ada menurut aku. Aku dulu nyanyi nyanyinya ya nggak bisa nari juga, aku nggak bisa tuh pakai paling ya gak gini 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 aja itu nggak tahu ya kayak gini gini aja kayak gitu loh. Aku penglihatan aku tahu aku punya kasetnya albumnya Halimun kayak itu ada Halimun apa ya
Tio Pasikodewo itu. Udah ya, aku mau dengerin aja, gak usah kamu tahu aku nyanyi-nyanyi kayak gitu. Aku nggak pernah kok tak video dari dulu. Aku kalau ngafalin lagu itu kayak gitu berulang-ulang kayak gitu nanti bisa. Tapi kalau nggak kuat, aku nggak memaksain kayak Betapa Ku Cinta Padamu itu aku udah berkali-kali aku bisa. Yang paling aku bisa Tegar loh, Tegar aku bisa. Hafal itu, aku hafal banget tanpa ya Tegar tuh awalnya gimana ya? Tergoda aku untuk berpikir dia yang tercinta kok itu yang muncul. Kamu bisa tahu bayanganku tuh bahaya banget kayak gitu loh. Mengapa tak lama tak nampak dirimu di sini? Jangankan ingin ku tersenyum, tak ada gairah. Ku ingin selalu bersamamu. Hatiku resah, diriku lemah tanpamu. Kayak gitu. Aku untungnya banyak yang aku hafal kayak gitu. Aku bisa nyanyi tapi ya capek, cari capek. Gapai semua jemarimu, langkur aku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu dalam kelemahan hati ini. Aku tegar. Pokoknya aku nggak apa-apa. Aku anak pertama, aku harus menjaga diri sendiri. Ibu aku bilang, meskipun paling tinggi itu adik aku yang nomor 3 ya, yang hidup ya, adikku perempuan itu paling tinggi. Katanya banyak yang bilang, laki-laki itu tingginya bujuil loh kayak gitu. Kayaknya meskipun kayak jejer kayak gitu, adik aku itu ya sama adik aku lebih tinggi adik aku yang laki loh kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi yang berempat itu kayak produk Jepang semua. Padahal bapakku lumayan lah, ibuku juga lumayan. Tapi ibu aku itu, aku heran ibu aku bajunya kok besar-besar sih. Kenapa? Tapi mungkin tambah punya anak kayak gitu kan, perutnya besar, belakangnya besar, jadinya aku oh iya ya, aku sekarang nggak besar-besar sekali aku soalnya jaga banget makannya kayak gitu. Ibu aku terus hamilan juga aku jaga nggak banyak-banyak. Ibu aku sampai 6 kan, jadi melar kayak gitu, rahimnya kan melar kayak gitu loh. Aduh, rahimnya itu melar kayak gitu, jadinya tambah besar kayak gitu ya. Udahlah, aku mau apa ya judulnya tadi aku lupa. Teman aku udah lihat gak apa-apa, dia paling bisa hacker semua, sedunia bisa hacker semua, terserah kayak gitu loh aku. Yang penting aku pinginnya tuh ya kayak gitu, kalau sholat itu supaya kita menghindari perbuatan mungkar kayak gitu. Apa lagi ya? Banyak sih ya kayak gitu kan. Aku kadang kadang ini kenapa sholat bisa jadi pejabat, gak sholat bisa jadi pejabat kayak gitu ya. Aku kayak gitu ya udah pergulatan yang panjang ya mungkin, tapi pergulatan yang panjang kayak gitu, kenapa mungkin pindah agama kayak gitu. Aku nggak tahu ya. Namaku juga netral kan, bukan Aisyah, bukan Farah, bukan Fatimah kayak gitu ya, jadinya bebas kayak gitu loh. Kalau anak aku Haji, Haji Muhammad, dua-duanya pakai Muhammad. Aku sebenarnya gila bagaimana Islam menghipnotis manusia untuk menjadi lebih baik kayak itu dengan idola-idolanya kayak itu. Makanya masukkan unsur-unsur Kristen karena memang juga ada di Alkitab kayak gitu loh. Di Alkitab ada. Aku dulu banyak Alkitab aku tuh banyak dikasih, nggak beli. Kalau Alkitab nggak beli. Ada perjanjian baru, perjanjian lama kayak gitu. Ya lah, kayak gitu aku suka banget sih. 10 perintah Allah itu aku apa aja aku lupa. Aku boleh open loh, boleh open book loh. Habis itu aku tulis ya 10 perintah Allah itu. Jangan ini, jangan ini, jangan tapi aku lupa halaman berapa.
Padahal aku ini contoh yang nggak bagus ya. Aku kan open book kayak gitu ya. Aku tulis seluruh perintah Allah, aku tulis kayak gitu. Habis itu, nah keluar itu. Tapi aku bayangkan ya satu kitab itu aku baca semua. Aku lupa ayatnya di mana. Terus habis itu aku lupa nulis di mana. Memang ada itunya apa? Pembatasnya tuh ada, tapi ya namanya kayak gitulah. Aduh, ini jangan dicontoh ya kayak gitu. Ini kisah tan sempurna. Udah ada pernah judul sih, pernah ada judul kayak gitu. Nggak tahu judulnya apa, nanti aku pikir aku lagi me time kayak gitu, lagi liburan kayak gitu. Ini lucu-lucu banyak ya kok teman aku tuh jadi bawanya Arsy, Elsa kayak gitu. Masa penggemar aku ya, dia ketawa, dia bipolar kan, so gitu mamanya ya. Itu